pengambilan air minum zaman dulu untuk air minum di lingkungan Blok Pahing. Yang sayangnya sekarang terbengkalai akibat sudah majunya zaman, ada air-air ledeng atau air bor, sumur bor. Itu mungkin saya menerangkan sejauh itu ya, mungkin kedepannya insya Allah pemerintah desa, karena ada dana dari pemerintah, insya Allah dibangun kembali situs ini. Nama situs ini situs Cikulur. Mungkin ini satu pihak kesadaran masalah sampah, kesadaran warga belum sampai pada sekarang, dan pemerintah desa belum siap untuk menanggulangi tempat TPA, tempat TPA pembuangan sampah akhir, yang sekarang alhamdulillah lagi proses. Mungkin tahun depan masalah sampah bisa diatasi. Ada aturan desa yang mengikat tertibnya masyarakat membuang sampah. Apakah itu melalui dana gotong royong operasional pembuangan sampah, apakah itu nanti sampah dikumpulin di setiap karang langsung dibuang ke sana. Mungkin tekniknya nanti ke depannya bisa itu mana yang paling efektif. Pengrajin ini turun temurun dari zaman dulu kala, karena di lain desa tidak ada, di sini memang ada produksi pertanian yang sampai sekarang masih dipertahankan. Masih ada kurang lebih 7 gosali yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya gosali, Pak, di ini tempatnya pengrajin hasil pertanian, merupakan pembuatan alat-alat pertanian, termasuk di antara
diantaranya golok, terus sabit, kadang-kadang tangkul, tapi di sini tidak membuat tangkul, hanya membuat alat-alat yang dibutuhkan untuk alat-alat pertanian. Baru apa namanya tuh, baru setengah jadi dibereskan oleh pemoles tuh, itu namanya pemoles. Ada di sana itu pemoles tuh, menggunakan canggung dan pikir. Ini Pak saya jelaskan yang apa yang saya tahu, mungkin ini cerita dari orang tua dulu. Di sini patilasan namanya gamparan. Kata orang dulu konon namanya yang di sini Pangeran Sukma Magelar. Dan kepercayaan masyarakat sini setiap tahun masih dilawatan, diperingati, dalam arti bahasa sekarang diperingati pada bulan Rayagung, Hadoroh. Karena ini batu memang batu sejarah, batu peninggalan Dudu, ada sejarahnya. Walaupun memang sejarahnya belum pasti sampai sekarang, cuman ya cerita orang tua dulu namanya batu gamparan ini. Dalam arti gamparan itu kalau orang dulu katanya itu bakiak. Bakiak itu kalau di bahasa sekarang anak mungkin sandal, Pak. Dia katanya. Ya. Itu mungkin sebatas yang saya tahu dari cerita ini. Sampai sekarang ya alhamdulillah masyarakat masih tadi yang saya sampaikan di tilawatan setiap tahun sekali pada bulan Rajab kalau tidak salah. Malah termasuknya ini juga termasuk patilasan. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Pemakaman ini namanya pemakaman Pangeran Manggung Manglayang, yang konon katanya ada cerita sebagai orang yang babak desa ini, yang membuat desa ini, katanya ada yang bicara begitu. Juga katanya orang ini ya masih sampai sekarang, pemakaman ini masih sampai sekarang diperingati setiap tahun pada bulan Rayagung juga. Sama baru kemarin 10 hari ke belakang udah diperingati. Ya, peringatan ini ya hadoroh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin ada ya dari situs dan budaya ke sini, memang perkiraan situs dan budaya pemakaman ini udah ratusan tahun, malah bisa juga ribu tahun, karena pemakaman ini bentuknya panjang, ya otomatis makam yang bentuknya panjang itu zaman-zaman yang udah lama gitu. Mungkin juga zaman para nabi juga bisa. Di lain pihak sebagai pendiri desa, kata orang tua, juga sebagai tempat jaroh untuk meminta barokah syariatnya. Hadorot di sini minta barokah, pengen jabatan juga, yang pengen punya pekerjaan. Ciri-cirinya kalau memang si pemohon ini akan dikabul, makam ini ukurannya menambah panjang. Kalau tidak akan dikabul permohonannya, makam ini duduk posisinya tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya jelaskan, mungkin ini juga dari kata orang tua sama yang tadi, situs-situs yang di depan. Konon katanya ini zaman Belanda udah ini, sejarahnya masih keturunannya masih ada. Namanya pemakaman Rama Eyang Bapak Buyut Karudin. Ketika dia hidupnya katanya sebagai penjaga desa atau patok desa, atau dia dikatakan sekarang pesuruh desa. Tapi tokoh ini seorang tokoh orang sakti, karena kata orang tua dulu ketika zaman Belanda, penjajahan Belanda meminta air kelapa sama orang ini, bukannya naik. Jadi itu aja, kalau orang Sunda dipenotkan, dipilaikan pohon kelapa, silahkan Belanda untuk mengambil. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, ini tokoh masyarakat mungkin juga sejarahnya kata orang dulu memang patok desa, atau kalau bahasa sekarang pesuruh atau kemik, tapi tokoh kanuragan, orang sakti yang sampai sekarang setiap bulan Rayagung juga masih di tilawatan, dalam arti
hadorotan di sini, mengenang jasa-jasa beliau karena dia juga dulunya sebagai ini juga memajukan desa ini. Mungkin yang sepintas saya tahu cuman itu. Nanti ya ada kabar-kabar lagi dari orang-orang tua, memang lain cerita karena perlu diketahui juga sejarah desa sampai sekarang belum ada tentang peninggalan. Memang kemarin juga sama seperti yang di makam Manggung Melayang ada penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata situs. Memang ini udah ratusan tahun katanya dan diambil dari ciri batu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf atas kekurangannya. Mungkin nggak sama karena cerita ini lain orang lain cerita, lain orang lain cerita. Cuman yang saya tahu dari orang-orang pendahulu. Begini Pak, yang saya jelaskan, memang situs ini situs bersejarah juga bagi desa karena konon katanya batu ini namanya batu katapang yang lazim dikatakan masyarakat. Tapi yang sebenarnya yang aslinya itu namanya batu petilasan tapanya Pangeran Pajajaran tuh Prabu Siliwangi. Ada yang menceritakan juga begitu, juga ada yang menceritakan sebagai tokoh sakti juga bekas tapanya tokoh sakti yang namanya Pangeran Mandalagiri. Cerita ini memang dari dulu sampai sekarang memang beda-beda, cuman ya yang perlu saya sampaikan, yang saya jelaskan yang jelasnya saya kurang tahu, cuman itu berita-berita dari orang tua tentang batu situs ini. Dan dulunya di sini ada pohon ketapang yang sungguh sangat besar, cuman berdasarkan mungkin faktor alam atau faktor ini runtuh, roboh. Tadinya itu ketapangnya begitu besar, berdasarkan pohon ini besar. Cuman ya itu mungkin faktor alam. Nah, batu situs ini Pangeran Mandalagiri yang katanya tokoh sakti di sini. Juga ada yang mengatakan yang tadi saya katakan tadi, memang ada yang mengatakan juga bekas tapa Prabu Siliwangi. Mungkin itu juga penjelasan sekilas yang saya tahu. Walau alam ya. Terus saya jelaskan tentang situs ini situs batas desa antara Saraji dan Bogor yang katanya ini ada namanya di sini juga Pangeran Aling Rangrangan kata orang tua. Jadi jelas yang tadi di depan saya katakan tentang situs ini, di desa ini banyak situs-situs yang sampai sekarang masih dipelihara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang batu ini, atau ya batas, termasuk batu ini adalah batas desa antara Bengkulu dan Saraji. Dulu namanya memang Eyang Jamini. Ada lagi yang menamai orang Cirebon itu Pak Warso. Itu Eyang Ngawidi. Nah, sejak tahun 1971 saya yang ada yang memberi kabar Cirebon, maka di situ tertera Sunan banyak di Tanah. Jadi itu dari bukan disatukan dengan sejarah Cirebon. Justru sudah diberi nama dan pakai gapura yang ziarah meningkat banyak. Contohnya aja Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang, lalu dari Camat Rawang dan pengusaha katanya saya ketemu itu dan banyak pejaroh yang berasal dari luar Kuningan. Jadi secara menyeluruh nama yang lebih dikenal adalah Sunan. Kalau yang dinamakan Uyut Jamini itu hanya lokalisasi ini aja. Dasarnya saya nggak tahu, entah dari Kelapat, entah dari Mimpi, entah dari Mengarang dan lain sebagainya.
yang saya paling kuasai, yang saya tahu masalah namanya. Kenapa saya sedikit tahu? Karena saya adalah turunan Pandai. Saya mampu itu program. Didatangi oleh Purbakala Pusat Jakarta. Yang pertama didatangi itu pertama Ramayana Surya. Kedua Ramayana Sungging Arya Kaprabon maka panjang. Yang ketiga Dimas Rangkamanik. Puncak Manik itu yang pernah saya barengi petugas dari Jakarta. Tetap 1988. Ya kalau sudah namanya gitu ya, sedikit merupakan sunat yang mendapat tugas dari Bakti Cirebon Suara. Tapi bukan CSI yang menyekat. Sebagai penerus dari Pajajaran yang bertugas untuk membawa budaya Pandai Besiar. Insya Allah dan alhamdulillah Pandai Besi digunakan hanya di Tarajo aja. Yang sedikit sudah lama, berapa ratus tahun. Namanya silsilah keturunannya memang itu dari Pajajaran. Tinggal dibaca dalam buku Babat Cirebon halaman 33-34. Nah seterusnya karena beliau itu membawa budaya Pandai, maka yang mengutamakan, menghormati, memperingati dan memberikan peringatan adalah keluarga Pandai. Banyak di sini tahun 1967 masih ada 33, tapi karena ya suatu kebutuhan masyarakat dan memang generasi muda kurang menggemari karena untuk masuk pekerjaan berat dan belum tersinggung oleh teknologi yang baru, maka ya mengurangi. Kira-kira itu yang intinya aja. Kalau terlalu gamblang dan terlalu panjang saya kira. Ya. Ada tambahannya Ki yang perlu dijelaskan karena makam itu ada dari banyak yang datang dari luar untuk ziarah. Nah, dalam arti ziarah itu kan pengennya dalam arti kebaikan kan. Maksud tujuannya yang ziarah itu kan minta diselamatkan. Tapi sebelum ziarah kan kebanyakan sekarang itu hadarat dulu ya Ki ya. Ya, hadarat di Samayang, hadarat dulu baru menyampaikan makna maksudnya kan itu. Mungkin itu tambahan. Mengetahui sejarah seperti itu, seperti namanya. Kenapa demikian? Kalau namanya itu ada tahunya. Sekarang model situs makam panjang enggak tahu, nggak bisa diperkirakan. Tapi itu lebih dulu mungkin beradanya terjadi lebih dulu, lebih lama. Yang kalau yang terbelakang yang anu kayunakan hanya namanya sudah berdasarkan Islam sudah ada di Indonesia. Pendapat saya kalau yang di masyarakat Mani lalu makam panjang Pangeran Sungging Arya Kaprabon, terus yang dihelet Pangeran Rangrang Alingan apa gitu jadi awet ya. Itu semuanya lebih dulu dari sana. Lebih harus kalau sejarah harus lebih mengkorek lagi lebih dalam. Kami atau saya ya belum sempat. Itu dari dulu sudah
selalu dihormati. Sejak saya 6-7 berdasarkan hasil pembinaan pemerintah tingkat provinsi, pemimpin yang baik itu harus mengandung 10 cinta. Dan cinta yang terakhir, cinta leluhur. Kalau dalam pengertian sekarang ada cinta pahlawan. Pengertiannya ke sana. Yang namanya cinta leluhur itu mengandung pengertian memberikan suatu penghormatan kepada mereka yang punya jasa, punya andil dalam rangka membentuk dan membina desa Taraju. Itu yang namanya cinta. Kita bisa pelajaran dari Romo Warjito dan Romo Waluyo, dan termasuk pelajaran dari siapa itu Brahma Jawa yang terkenal itu. Itu hikmah seperti itu barulah. Di situ ada suatu kejiwaan, suatu momen, suatu pengertian. Tidak akan mungkin ada kita kalau tidak ada leluhur. Dan pangde ketika leluhur adalah ibu dan bapak kan. Itu sudah habis saja. Tapi berarti orang penting bukan? nah jadi yang termasuk pendiri desa atau pejuang desa termasuknya Itu saya nggak tahu. gambaran seperti Hanya kalau makan sono tadi sahur parta kapila kita sesuaikan dengan nama. Parta itu adalah kawin. Arjuna parta, Arjuna kawin. Kapila orang yang sedang bepergian. Kapila tiarap, tumpak onta negeri. Jadi kapila itu satu orang yang sedang menjajah, atau katakan di sini kalau suatu orang yang piknik lah. Jadi orang yang mungkin ini praduga sementara berdasarkan kata. Jadi orang yang sedang lelep pangan, tas kawin terus nikah, nggak ada hubungan dengan tanah. Nah terus kalau pangeran Rangrangalingga itu mempunyai tugas untuk menjaga Bogoda cara hidup yang datang dari Batak. Perlu diingat bahwa Taraju itu asalnya adalah kerajaan kecil Hindu. Kalau saya bicara dengan Kuningan bahwa Taraju itu betul sekali sejarahnya adalah negara kecil Hindu, bukan Buddha. Dinamakan Taraju itu entah namanya apa, di tempat bermusyawarah seluruh raja-raja di Pulau Jawa yang menganut agama Hindu memutuskan segala sesuatunya di Taraju tempat. Nama tak ayam, ada bahasa Bobor Pangayan Timbang Taraju. Tidak bisa diganti Bobor Pangayan Timbang Cemarantan, nggak bisa. Begitu. Nah itulah nyuruh ngagali harta karun mulai di Taraju. Di Taraju kan sumur. Kadienakeun banyak cerita-cerita ya atau sayur atau kata-kata orang lain yang disebut ada harta. Dan ini ya bahwa tanah itu tepat itu ayah percaya ayah harta berharga. Jadi hubungan. Anu ngagugat si pejuang teh nyimas sareng ka maneh. Ari kasenengna cenah pacak ayam itu. Sabab lamun ayam bodapna hawa beratna diperkan bisa ku hayam nang. Ada ayam lagi di bodas kabeh. Betul. Itu kasenengna. Lamun nek kecai kesada orot cenah katiga sok dipangdem di hadoro.